kesaksian. Bapak Ibu boleh duduk, silakan. Shalom Bapak Ibu. Oke, selamat pagi. Saya bersyukur pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam hidup saya. Sempat ketunda beberapa waktu, tapi saya tahu ini waktunya Tuhan untuk saya bisa men-sharingkannya di tengah-tengah kita. Dan saya yakin sekali bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan hanya untuk dinikmati oleh saya waktu itu ya, yang saya sudah alami gitu. Tapi saya tahu ini harus diberitakan bahwa pekerjaan Tuhan itu masih ada sampai saat ini. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam firman Tuhan dan kita sering baca, itu sampai saat ini Tuhan kerjakan dan saya mengalaminya. Saya bersyukur sekali dan memasuki bulan Maret, saudaraku, saya ingat sekali ada satu buah pujian yang terus mengiang di hati saya dan saya coba ganti gitu, pengen nyembah lagu yang lain gitu, pujian yang, tapi kayaknya itu terus gitu ya ada di hati saya gitu. Jadi saya ingat ada pujian yang Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya nggak ngerti sebetulnya maksudnya apa, tapi waktu itu bulan Maret saya divonis untuk menjalani sebuah operasi pengangkatan tumor. Jadi ada tumor yang sudah besar sekali, sekitar 20 cm waktu itu ada di ginjal saya dan sudah melekat ke beberapa organ tubuh. Waktu itu mendadak sekali dan malam waktu itu saya ditelepon dan besok saya harus masuk rumah sakit gitu ya. Saya jujur saya gentar banget gitu ya, saya takut waktu itu. Tapi entah kenapa lagu ini terus mengiang. Aduh Tuhan, ada apa ya, kok tumben banget gitu. Terus akhirnya saya menjalani operasi waktu itu. Saya pernah juga menjalani operasi dan biasanya pagi saya operasi, siang saya sudah masuk ruangan biasa dan saya sudah siuman. Tapi waktu itu ternyata saya dengar dari dokter ya, setelah kejadian terjadi gitu ya, dokter itu kemudian menceritakan ke saya kondisi waktu itu seperti apa. Jadi waktu itu ternyata di meja operasi saya mengalami kondisi yang sangat kritis sekali. Jadi waktu itu terjadi pendarahan yang sangat hebat dan pada saat dokter sedang berusaha untuk menghentikan pendarahan, saya gelisah. Jadi saya malah justru bergerak-gerak gitu ya. Jadi dokter malah mengalami kesulitan semakin berat gitu ya untuk menghentikan pendarahan itu. Dan terus makin pendarahan sampai berapa belas labu waktu itu harus ditransfusi waktu itu. Dan operasi berlangsung cukup lama waktu itu Bapak Ibu. Saya masuk pagi-pagi dan saya harus keluar kalau nggak salah pukul 6 sore 4 jam 7 malam waktu itu ya. Dan kemudian tapi puji Tuhan waktu itu akhirnya saya bisa keluar dari ruang operasi. Saya tahu ada orang-orang yang mendukung saya waktu itu. Saya bersyukur sekali punya rekan-rekan, punya saudara seiman, ada teman-teman PA, ada pembimbing yang waktu itu terus mendampingi saya waktu itu selama saya operasi, saudaraku. Dengan setia mereka terus hadir dari pagi sampai malam gitu ya mendampingi saya. Saya bersyukur sekali punya saudara seiman yang begitu luar biasa gitu ya mendukung saya. Dan akhirnya bisa keluar dari ruangan operasi dan saya harus masuk ICU, tapi ya dengan catatan saya ditidurkan waktu itu untuk 2-3 hari ke depan gitu ya. Dan ajaibnya tidak perlu 2-3 hari waktu itu, subuhnya saya sudah terbangun dalam kondisi yang sudah segar gitu ya. Saya sudah menyapa suster gitu dan saya paginya dokter visit dan bertemu dengan saya. Dokter kemudian menyapa saya dengan kondisi, dengan muka yang sangat kaget gitu, ngeliat, hah? Kenapa sih ibu udah bangun lagi gitu ya, karena waktu itu saya ditidurkan untuk 2-3 hari, tapi saya bangun waktu itu dengan kondisi yang segar dan fit. Lalu di monitor itu semua sudah stabil gitu ya. Saya tahu ini bukan kehebatan dokter karena dokter pun terbatas gitu dan dia tidak melakukan apa-apa. Saya tahu semuanya karena Tuhan yang mengerjakannya. Dan saya tahu ada orang-orang yang juga berseru pada waktu itu pada Tuhan karena cukup genting katanya ya. Waktu itu karena saya lagi di dalam, saya dengar aja waktu itu. Jadi agak menegangkan karena antara hidup dan mati dan dokter bilang, ibu terlambat saja waktu itu darah masuk, ibu bisa lewat katanya. Dan tapi itu tidak terjadi. Saya tahu semuanya karena anugerah Tuhan. Saya pikir sudah selesai sampai di situ ya Bapak Ibu. Waktu itu akhirnya saya cukup stabil, saya pindah ruang biasa dan akhirnya saya bisa pulang gitu ya. Dan saya harus melakukan apa yang namanya radiasi atau penyinaran untuk membersihkan. Siapa tuh masih ada sisa-sisa sel-sel untuk tumbuh lagi gitu ya. Akhirnya saya harus melakukan radiasi berapa bulan waktu itu dan kemudian saya pikir ini akan membuat
tubuh saya lebih baik gitu. Ternyata enggak, saya malah kok muncul sakit perut gitu ya di perut saya. Saya nggak ngerti kenapa. Saya hanya bisa berdoa. Saya pikir saya berdoa semua akan baik-baik aja. Ternyata enggak. Semakin sakit. Bahkan ketika radiasinya berhenti, selesai, dan kemudian di CT scan hasilnya bagus, tidak ada apa-apa. Lalu kemudian perut saya semakin sakit, bahkan membuat saya tidak bisa makan. Saya ngedrop gitu ya. Saya sulit melakukan aktivitas. Betul-betul saya nggak bisa melakukan apa-apa. Lalu kemudian saya harus akhirnya keluar masuk IGD. 1 minggu saya bisa 5-6 kali keluar masuk IGD. Sampai akhirnya obat-obatan suntik pun sudah tidak mempan di badan saya waktu itu ya. Lalu sampai akhirnya berujung saya harus opname berulang kali seminggu. Saya pulang 2-3 hari di rumah, saya masuk lagi rumah sakit, terus bolak-balik seperti itu. Dan tidak menjadi lebih baik juga. Saya semakin memburuk, bahkan saya sulit makan gitu ya. Lalu kemudian dokter menyarankan saya untuk mengganti makanan saya dengan susu aja, supaya bisa diserap oleh badan saya gitu ya. Terus akhirnya saya minum susu, karena setiap kali saya makan perut saya sakit sekali. Sampai saya keringat dingin, saya tidak pernah merasakan perut saya tidak sakit. Sepanjang 24 jam, berbulan-bulan perut saya sakit terus gitu ya. Lalu kemudian menggantinya dengan susu diharapkan itu mungkin bisa diserap dan perut saya nggak sakit. Kenyataannya tetap sakit gitu ya. Bahkan muntah. Jadi akhirnya makanan gak ada yang bisa masuk, minuman juga gak ada yang bisa masuk. Tubuh saya semakin ngedrop. Sampai ini satu kondisi waktu itu saya sudah dehidrasi, saya udah lemas gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit waktu itu. Dan akhirnya sampai dipasang sonde gitu ya. Terus karena ini makanan gak bisa masuk. Sekali saya masuk rumah sakit, saudaraku, saya harus dipuasain 4 hari, 5 hari saya gak makan apa-apa, saya gak minum apapun juga. Badan saya terus semakin menyusut, habis gitu ya waktu itu. Saya semakin ngedrop. Tapi waktu itu saya hanya bisa datang sama Tuhan. Saya hanya bisa berseru, Tuhan, inikah maksud Tuhan dengan pujian yang terus mengiang di telinga saya? Saya harus berseru sama Tuhan. Betul, Tuhan itu penyelamat saya. Saya sudah terima Tuhan Yesus dan saya tahu Tuhan akan Tuhan penyelamat saya. Tapi tolong untuk ini, saya juga pengen diselamatin Tuhan. Saya nggak ngerti ada apa gitu ya. Rasa sakit itu terus menjadi-jadi gitu ya. Dan kemudian akhirnya dokter menyarankan saya untuk menjalani CT scan. Dan kemudian hasil CT scan-nya ternyata di situ ditemukan ada lagi massa di usus itu. Lalu kemudian terjadi perlengketan usus. Jadi lengket-lengket ususnya akibat disinar. Lalu kemudian ada juga massa yang ngeblok gitu si usus-usus itu. Sehingga memang salurannya terhambat. Jadi makanan pun ya pantesan saya bilang kalau saya makan sakit. Yalah keblok gitu ya. Lalu kemudian lengket-lengket ususnya. Waduh, itu sangat menyiksa luar biasa gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Dan dokter akhirnya menyarankan saya untuk menjalani PET scan, yaitu pemeriksaan yang paling tinggi di antara semua pemeriksaan yang lain untuk mendetek sel, apakah ini sel yang ganas atau bukan. Saya harus ke Jakarta waktu itu karena di Bandung tuh tidak punya alat PET scan ini. Jadi akhirnya saya berangkat ke Jakarta menjalani PET scan. Jujur saya takut, saudaraku. Kalau ngejalanin pemeriksaan sih udah biasa. Tapi membaca hasil itu yang bikin deg-degan. Apa hasilnya gitu ya. Dan saya berdoa, saya berseru, saya gak pernah berhenti, Tuhan tolong. Saya ngotot sama Tuhan gitu. Saya minta sama Tuhan. Saya punya hak yang sama sama Tuhan. Saya sampai pernah berdoa begini, saudaraku, sama Tuhan. Tuhan, kok saya udah berdoa selama ini, tapi kok ini gak ada perubahan apa-apa. Malah semakin buruk, malah saya semakin ngedrop, malah semakin sakit gitu ya. Saya sampai nantangin Tuhan gitu ya, saya waktu itu sama Tuhan. Tuhan, apakah hanya Kotim? Apakah hanya Bang Leo? Apakah hanya hamba-hamba Tuhan yang bisa berdoa 4-5 jam? Sementara saya yang punya waktu cuma sedikit karena ngurusin anak lah, ngurusin rumah tangga lah. Saya nggak Tuhan dengar gitu doanya. Apa kurang jelas Tuhan? Saya manusia biasa gitu. Saya ada masa-masa di mana saya sangat terpuruk, di mana saya sangat putus asa menghadapi situasi seperti ini gitu ya. Tapi saya tidak pernah berhenti berseru dan meminta kepada Tuhan gitu. Saya buka firman Tuhan, saya cari firman Tuhan, saya ngotot gitu sama Tuhan. Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan bilang seperti ini, begini. Saya minta ini terjadi dalam hidup saya. Gak kejadian. Saya berdoa lagi, Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus begini. Gak kejadian juga. Aduh, saya bilang, saya ngotot sama Tuhan. Jujur ketika saya menerima hasil PET scan, saya deg-degan, saya takut, saudaraku, kalau saya ternyata divonis ini cancer, itu penyakit yang mematikan. Saya berdoa, Tuhan, tolonglah please, saya nggak pengen kena cancer ini gitu ya. Dan puji Tuhan, saudaraku, ketika hasilnya keluar, memang di situ disebutkan tidak ditemukan tanda-tanda keganasan, tetapi
memang ada perlengketan usus, kelenjar yang membengkak, dan ditemukan ada massa berisi abses atau nanah yang semakin membesar. Aduh, ini mah sama aja bohong, saya bilang. Sama aja nih mah sakit juga. Saya datang lagi sama Tuhan. Pokoknya setiap kali saya menghadapi dan saya ngalamin sesuatu atau saya dapat info apapun, saya datang sama Tuhan. Kayak saya, nih Tuhan, saya gini. Nih Tuhan, saya gini. Saya lapor gitu. Apa-apa saya lapor sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ini gimana? Oke, datang ke dokter. Ya udah, saya bawa ke dokter gitu. Saya datang ke dokter saya, lalu kemudian dokter saya bilang, saya lihat raut wajah saya udah mulai deg-degan, dan akhirnya dokter bilang tidak bisa diapa-apain. Maksudnya tidak ada obat, lalu tindakannya hanya operasi. Tetapi operasi pun itu resikonya kematian yang cukup tinggi. Aduh, ini mah jalan buntu. Jadi ada coba ke beberapa dokter, dan dokter-dokter semuanya menjawab hal yang sama. Tidak ada obat dan resiko kematian yang sangat tinggi. Jadi saya harus gimana? Ya tahan aja. Jadi saya seumur hidup maksudnya? Ya dokter nggak bisa ngomong apa-apa saudaraku. Akhirnya saya datang sama Tuhan dan saya minta Tuhan apa yang harus saya lakukan. Entah kenapa waktu itu terbersit di benak saya, kemudian untuk membawa berobat ke Penang waktu itu. Saya pikir sama aja lah, dokter Penang juga sama juga dokter. Tapi akhirnya saya pikir, ya saya diskusi dengan keluarga dan sepakat untuk oke lah kita coba ke Penang. Akhirnya kami berangkat ke Penang dan kemudian saya bertemu dengan dokter. Waktu saya masuk, wajah dokter itu baca semua hasil pemeriksaan dari Indonesia, lalu kemudian dia bilang, mukanya serius, periksa ulang. Akhirnya saya diperiksa ulang saudaraku di Penang dan cepat ya hasilnya, langsung keluar hasil, dokter langsung baca. Ketika saya masuk yang kedua kali bertemu dengan dokter, raut wajahnya udah berbeda. Saya kaget, ini apa dokter, ada apa ya? Tapi agak sedikit sukacita gitu, entah apalah ya. Dan akhirnya saya tanya, dok gimana hasilnya? Saya deg-degan banget gitu ya. Terus akhirnya dokter bilang, you sehat. Maksudnya, tidak ada apa-apa. Maksudnya, di hasil CT scan ini tidak ditemukan apa-apa. Maksudnya, kan dok saya ambil lagi hasil CT scan saya, hasil PET scan saya bawa. Saya bilang, dokter ini saya PET scan dok. Saya bilang, ini CT scan saya dokter baru. Hasilnya ada massa. Dokter bilang, tapi hasil pemeriksaan ini tidak ada apa-apa. Tidak ditemukan massa. Memang ada ileus katanya, itu adalah perlengketan usus. Itu ada ileus, tapi it's okay katanya. Itu nanti seiringnya waktu bisa lepas, takes time. Tapi memang cukup lama, kamu harus sabar saja. Saya bilang, are you sure? Ya tidak ada apa-apa, saya ambil. Hah? Kok benar? Tidak ada massa itu. Saya kaget gitu, saya bilang, Tuhan ini apa ya? Antara saya sadar gak sadar, antara saya senang, sukacita, tapi saya bingung gitu. Maksudnya apa ini? Terus akhirnya saya bilang, Tuhan ini apa? Ini saya dalam kebingungan saya, terus kakak saya waktu itu sampai tanya lagi, dok, terus ini gimana? Adik saya selama ini minum susu dok, 150 mili saja setiap per 3 jam. Karena setiap kali ditambahkan pengen naik gitu jadi 200 mili. Perut saya kesakitan, gak kuat, gak bisa. Dokter bilang, yuk makan nasi aja. Makan nasi? Aduh dokter, saya bilang, nambahin susu aja perut saya sakit. Gimana saya harus makan nasi? No, yuk makan nasi. Aduh saya bilang ini yang dokter bener-bener deh. Tapi akhirnya saya bilang, saya harus melangkah dengan iman. Saya bilang, saya coba. Saya pulang ke apartemen, lalu kemudian saya coba makan. Saya bilang kalau ada apa-apa tinggal saya datangi lagi dokternya mumpung masih di Penang gitu kan. Saya makan nasi. Gak ada ikan waktu itu, cuma ada keripik tempe yang dari Kosambi, saya ingat banget. Itu kan keras ya. Saya cobain aja lah, udah cuek aja. Akhirnya saya makan. Saya kayak nungguin orang, saya kayak nungguin bayi keluar gitu ya. Saya tungguin, sakit gak ya? Gak sakit. Saya makan, gak sakit. Sampai akhirnya makanan itu habis. Saya tidak merasakan sakit apa-apa. Alah, saya bilang, Tuhan, what's this? Saya bilang, apa ini Tuhan? Saya bilang, ajaib buat saya gitu ya. Karena dengan masa yang tadinya ada dan menjadi tidak ada, itu bagi saya mujizat. Dengan saya tidak bisa makan nasi, akhirnya kemudian saya bisa makan nasi. Itu pun mujizat. Dan ketika di apartemen, saya biasanya pakai kursi roda saudaraku. Kemana pakai kursi, sulit bagi saya saking lemahnya gitu. Saya kemana pakai kursi roda. Di apartemen pun saya pakai kursi roda. Tapi saat itu saya turun dari kursi roda, saya jalan sebelah. Saya bilang sebenarnya ini kayak seperti yang saya baca di firman Tuhan. Tuhan membangkitkan orang mati. Tuhan membuat orang yang lumpuh bisa berjalan. Apakah saya juga seperti itu Tuhan? Dan Tuhan bilang, bukankah ini yang kamu minta? Bukankah ini yang kamu doakan? Saya bilang, aduh saya hanya bisa menangis dan saya bersyukur sama Tuhan. Sampai Tuhan mengingatkan saya seperti ini. Erni, dia bilang, bukan karena kamu orang hebat,
bukan karena berapa banyak kamu sudah melakukan pelayanan, bukan seberapa lama kamu berdoa. Tuhan jawab, saya jawab. Tapi karena imanmu, itulah yang menyelamatkan. Saya seperti ditemplak dan saya bilang, Tuhan, ini maksud Tuhan ketika Tuhan mengingatkan saya di bulan Maret. Yesus, padamu aku berseru. Ya, karena Tuhanlah satu-satunya penyelamatku. Dan saya bersyukur ketika itu semakin pulihlah kondisi saya. Saya pulang ke Indonesia waktu itu dengan, saya nggak pakai kursi roda. Saya bilang, saya mau berjalan di bandara, saya jalan masuk ke pesawat, saya jalan gitu ya. Dan saya bisa melewati semuanya sampai akhirnya saya bisa pulih. Saya bisa beraktivitas lagi. Dan saya bisa berdiri di tempat ini, saudaraku. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Saya bersyukur semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan saya berdoa supaya ini boleh menguatkan Bapak Ibu semuanya. Dan memberikan kesaksian ini boleh memberikan kekuatan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudaraku yang juga sedang mengalami. Jangan pernah berhenti berseru. Jangan pernah berhenti untuk datang sama Tuhan. Cari di firman Tuhan. Di sana banyak janji Tuhan. Dan itu pasti digenapi. Puji Tuhan, itu aja. Haleluya. Kemuliaan beri sorak-sorai buat dia karena dia yang mengerjakannya. Siapapun Bapak Ibu yang ada di YouTube, yang ada di rumah sakit, siapapun yang mendengar kesaksian ini, satu saja, nama Yesus yang dimuliakan. Bukan saudariku, bukan gereja ini,